Satoshi dan kawan-kawan telah terjebak di pulau terpencil selama seminggu karena arus yang sangat deras. Mereka khawatir akan berada di pulau ini seumur hidupnya. Ditambah lagi persediaan makanan mereka semakin menipis, mendorong mereka untuk segera mencari makanan. Kenji meyakinkan teman-temannya untuk tidak khawatir, dan menggunakan kesempatan ini untuk meneliti apapun yang mereka temukan di pulau ini. Saat sedang meneliti bunga, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bersembunyi di balik bunga tersebut. Junji menyatakan dirinya sebagai trainer Pokemon tipe rumput yang paling terbaik, dan kesal karena Kenji mencuri bunga itu untuk diberikan kepada Pokemonnya. Alhasil dia pun mengajaknya bertarung, sedangkan Satoshi memintanya untuk tenang. Namun setelah Junji menyebutnya sebagai pengecut, maka Satoshi dengan senang hati akan meladeninya. Berpindah ke tempat yang lebih luas, Junji mengeluarkan Gloom untuk pertarungannya. Setelah mengecek Pokédex-nya, Satoshi memutuskan untuk memanggil Charizard, tapi yang keluar malahan Squirtle. Ini merupakan pilihan yang buruk karena Pokemon tipe air lemah terhadap tipe rumput. Namun Satoshi berkeyakinan bahwa dia masih bisa memenangkan pertarungan ini. Setelah didesak oleh teman-temannya, Satoshi akhirnya mengganti Pokemonnya. Tapi lagi-lagi terjadi kesalahan yang menyebabkan Snorlax keluar dari Pokeball. Dan ketika hendak dimasukkan, Pokeball itu rusak karena terbentur batu, menyebabkan Satoshi harus menggunakan Snorlax yang tertidur itu dalam pertarungannya. Satoshi mencoba untuk membangunkannya, tapi Junji yang sudah tidak sabaran, memerintahkan Gloom menggunakan Solar Beam, menyebabkan Snorlax menghantam bebatuan. Seketika Snorlax terbangun dan berusaha menghampiri musuhnya, tapi Junji segera memasukkan Pokemonnya ke dalam Pokeball. Ini sama sekali tidak menghentikan langkahnya, yang mana Snorlax malah memakan bunga yang ada di atas kepala Junji, serta menghabiskan seluruh persediaan makanannya. Junji sangat terpukul dengan kekalahannya, di mana Satoshi meminta maaf karena dia masih belum bisa mengendalikan Pokemonnya yang rakus itu. Junji mengatakan satu-satunya cara menuju ke Pokemon Center adalah dengan melewati pegunungan, tapi dia yakin Satoshi tidak akan mampu melakukannya, dan mengejeknya sebelum akhirnya melarikan diri. Satoshi menyadari mereka harus pergi ke Pokemon Center untuk memperbaiki Pokeball yang rusak. Dan lagi mereka juga harus membawa Snorlax yang tertidur ini melintasi pegunungan. Tapi itu hal yang mustahil karena Snorlax sangat berat. Akhirnya mereka pun menggunakan tali dan batang pohon untuk menyeret Snorlax menuju ke Pokemon Center. Namun di tengah perjalanan, mereka sangat kelelahan dan perlu istirahat sejenak. Untungnya Kenji punya ide, yaitu dengan cara memancing Snorlax menggunakan buah apel. Namun ketika hendak melakukannya, tanpa diduga-duga, Snorlax malah langsung melahap apel tersebut sampai habis, menyebabkan rencana itu gagal total. Belum kehabisan akal, Kasumi menyarankan agar Satoshi menyamar menjadi buah apel untuk memancing Snorlax. Seketika Snorlax terbangun saat melihat buah besar di hadapannya. Satoshi berlari sekencang mungkin mendaki gunung demi menghindari Snorlax yang kelaparan. Sampai akhirnya Snorlax berhasil menangkapnya dan menggigit buah apel. Namun setelah menyadari rasanya tidak enak, Pokemon itu kembali tertidur lagi. Berkat hal ini, mereka sampai di bagian atas, yang di bawahnya ada sungai menuju ke Pokemon Center. Setelah membuat rakit, Satoshi dan kawan-kawan berlayar menyusuri sungai itu. Namun arus semakin deras, dan akhirnya mereka jatuh ke air terjun. Satoshi dan kawan-kawan berteriak minta tolong, sebelum menyadari bahwa mereka berada di bagian yang dangkal. Junji yang kebetulan berada di situ, memberitahukan bahwa mereka sudah sampai di Pokemon Center. Setelah menyeret-nyeret Snorlax dengan susah payah, mereka akhirnya tiba di depan Pokemon Center, di mana ada banyak orang yang mengantri di depan pintunya. Junji mengatakan Pokemon Center kehabisan stok makanan, dan kabarnya makanan itu akan sampai pada hari ini. Satoshi dan kawan-kawan melihat pesawat yang membawa stok makanan berada tepat di atas mereka. Pesawat itu kemudian menjatuhkan stok makanan dengan menggunakan parasut. Namun sebelum mendarat di tanah, tim Rocket mengambil stok makanan tersebut untuk diri mereka sendiri. Tim Rocket mengusulkan pertukaran, yang mana mereka setuju untuk menukarkan stok makanan itu dengan Pikachu. Satoshi menolak gagasan tersebut, namun orang-orang menyudutkan untuk segera menyerahkan Pikachu kepada tim Rocket. Junji akhirnya turun tangan, mengatakan mereka seharusnya malu dengan tindakan egois tersebut, dan memberitahukan bahwa Pikachu tidak boleh dikorbankan demi makanan.
Tim Rocket yang merasa kesal kemudian menantang Satoshi untuk bertarung, yang tentunya diterimanya dengan senang hati. Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi robot Nyasu dapat menyerap energi listriknya. Robot Nyasu kemudian menyerang Pikachu, tapi Pikachu mampu menghindari serangannya. Ketika Satoshi dan yang lainnya dalam keadaan terpojok, bumi berguncang yang diikuti dengan munculnya Snorlax. Snorlax itu datang karena mencium bau makanan yang enak. Robot Nyasu berupaya menyerangnya, tapi Snorlax bergerak dengan gesit untuk menghindari setiap serangannya. Sampai akhirnya tangan robot tersangkut di batu, menyebabkan tangan itu copot dengan sendirinya. Robot Nyasu meluncurkan batok kepalanya, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Snorlax. Dalam keadaan panik, Nyasu menekan tombol sembarangan, yang menyebabkan dia keluar dari dalam robot dan terpantul ke perut Snorlax. Snorlax kemudian memantulkannya lagi ke arah Tim Rocket yang kini jatuh ke sungai. Snorlax lalu mengumpulkan kekuatan, dan mengeluarkan Hyper Beam untuk yang pertama kalinya, berhasil mengalahkan Tim Rocket. Satoshi senang karena Snorlax datang untuk menyelamatkan mereka semua, dan berlari untuk memeluk Pokemonnya. Tak disangka-sangka, Snorlax hanya mengincar persediaan makanan, melahapnya sampai habis dan tidur lagi seperti biasanya. Setelah Pokeball diperbaiki, Satoshi memasukkan Snorlax ke dalamnya. Satoshi juga berterima kasih kepada Junji, karena telah melindungi Pikachu. Dengan demikian, mereka pun berjabat tangan. Satoshi dan kawan-kawan kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju pulau berikutnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Pulau Kumquat, tempat di mana seharusnya Satoshi menantang gym leader terakhirnya. Kasumi dan Kenji mengatakan kalau misalnya Satoshi kalah pun, mereka akan sangat senang menghabiskan waktunya di tempat yang indah ini. Namun Satoshi tersinggung dengan perkataan teman-temannya, mengaku dia tidak mau kalah sama sekali. Kasumi dan Kenji pun mengatakan mereka hanya bercanda saja. Setibanya di pinggir pantai, mereka melihat seorang wanita yang sedang mengiklankan hotelnya. Kasumi menyarankan untuk memesan kamar, tapi Satoshi bilang seharusnya mereka mencari gym leader dulu. Kenji menyuruh Satoshi untuk bersantai sejenak, menikmati pemandangan yang indah sambil mencari gym leader itu. Wanita yang mengiklankan hotel tersebut melihat Satoshi, dan menyatakan itu adalah anaknya yang telah pulang ke kampung halamannya. Dia kemudian berlari dan memeluknya dengan sepenuh hati. Satoshi mengaku tidak mengenalinya, membuat wanita itu bersedih dan mengencangkan pelukannya. Satoshi menegaskan dia sudah punya ibu di rumah, dan wanita itu bukanlah ibunya. Setelahnya Ruriko meminta maaf, karena salah mengira Satoshi adalah anaknya. Ruriko mengingat hari ketika anaknya itu pergi dengan Pikachu, berkeinginan untuk menjadi Pokemon Master. Satoshi mengungkapkan mimpinya juga sama, sehingga Ruriko semakin suka dengannya. Tak lama kemudian, Tim Rocket yang mengendalikan robot Raidon muncul ke permukaan. Tim Rocket mendesak Satoshi dan yang lainnya untuk menyerahkan seluruh Pokemonnya, kalau tidak mereka akan menyakiti semua orang yang ada di pulau ini. Rupanya Pokemon Tim Rocket yang mengoperasikan robot Raidon tersebut. Tim Rocket pun melancarkan smoke screen untuk menutupi pandangan mereka dengan asap tebal. Dikarenakan Satoshi dan kawan-kawan tidak mau menyerahkan Pokemonnya, maka Tim Rocket mulai berkeliaran menyebarkan asap ke sana kemari. Satoshi menyuruh mereka untuk berhenti, karena menyakiti orang yang tidak bersalah adalah perbuatan yang keji. Tim Rocket sama sekali tidak peduli, dan malah memerintahkan Arbok melancarkan Poison Sting. Untungnya Ruriko memerintahkan Alakazam menggunakan refleks untuk melindungi Satoshi. Ruriko mendesak Tim Rocket untuk segera angkat kaki dari pulau dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Satoshi memberitahukan Tim Rocket adalah penjahat yang sangat berbahaya, tapi Ruriko yakin dia bisa mengatasinya. Saat Tim Rocket berupaya melancarkan serangannya lagi, Kasumi menyebut Musashi seperti nenek sihir, membuat dia menjadi sangat marah. Sekali lagi Satoshi memperingatkan Ruriko untuk mundur, tapi dia bersikeras bahwa gym leader bisa mengurus semuanya sendiri, membuat Satoshi terkejut mengetahui identitas aslinya. Tim Rocket memerintahkan Whizzing Smokescreen, yang bisa dihindari oleh Satoshi dan Ruriko. Ruriko kemudian memerintahkan Alakazam psikis untuk menutup robot Raidon, menyebabkan Tim Rocket terbatuk-batuk karena asapnya sendiri. Memanfaatkan kesempatan, Satoshi menyuruh Charizard untuk menyerang, sehingga Tim Rocket tak sengaja menekan tombol yang membuat Arbok melancarkan acid, melubangi robot mereka sendiri.
Setelahnya Charizard menggunakan flamethrower di lubang yang tersedia, menyebabkan tim Rocket meledak dan melayang tinggi ke langit-langit. Ruriko terkesan dengan keahlian Satoshi, yang langsung menantangnya untuk bertarung. Ruriko pun menerimanya, tapi memperingatkan bahwa dia tidak akan segan-segan dalam pertandingan nanti. Sesampainya di hotel, mereka pun penasaran apakah Jim berada di dalam tempat ini. Ruriko membenarkan hal tersebut, sehingga dikala Satoshi bertarung, teman-temannya dapat beristirahat dengan tenang. Ruriko lalu menyuruh stafnya untuk menyiapkan kamar bagi tamu mereka. Setelah melewati area di mana trainer meninggalkan Pokemonnya untuk berlatih, mereka akhirnya tiba di arena. Ruriko menyampaikan bahwa pertandingannya akan memakai sistem 2 versus 2 atau pertandingan tag team. Jika satu tim kalah, tim lainnya dinyatakan sebagai pemenangnya, kurang lebih sama seperti peraturan bermain tenis. Satoshi yakin dia bisa memenangkan pertandingan ini, meskipun baru pertama kali menjalani tag team battle. Ruriko memberinya pukulan ringan, menyatakan sikap itulah yang dibutuhkan oleh setiap trainer. Ruriko juga mengungkapkan bahwa pertandingannya baru akan dimulai pada keesokan harinya, dan mengizinkan mereka untuk menggunakan fasilitas apapun yang tersedia di hotelnya. Di pemandian air panas, Satoshi memikirkan Pokemon apa yang akan digunakannya di pertandingan besok. Kemungkinan Ruriko akan menggunakan Alakazam, sehingga Pokemon tipe hantu atau serangga merupakan pilihan yang paling tepat. Namun Satoshi tidak punya Pokemon itu, dan secara tak sengaja malah menyelam ke dalam air sampai tubuhnya merah karena kepanasan. Teman-temannya menariknya keluar, menyuruhnya untuk jangan lupa melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Keesokan harinya, pertandingan tag team akhirnya dimulai, di mana Pokemon yang akan bertanding antara lain Pikachu dan Charizard versus Alakazam dan Marowak. Tidak sesuai dengan yang diharapkan, Pikachu dan Charizard malah bertengkar, memberi kesempatan bagi Alakazam dan Marowak untuk menyerang mereka berdua. Alakazam dan Marowak memimpin jalannya pertandingan tersebut, dengan berhasil menghit lawannya. Sedangkan Pikachu dan Charizard terlihat kesusahan karena tidak bisa mengkombo gerakannya. Pikachu hanya bisa terdiam saat Charizard dihajar habis-habisan oleh Alakazam dan Marowak. Sampai akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan Charizard, membuat Charizard percaya kepada temannya itu. Dan ketika Pikachu diserang, sekarang gantian giliran Charizard yang menahannya agar jangan sampai terbentur dinding. Setelahnya Pikachu naik ke atas punggung Charizard dan mulai terbang ke udara. Marowak menggunakan Bonemerang, tapi sayangnya meleset. Alakazam melancarkan Hyper Beam, sementara Charizard berusaha terbang mendekatinya. Ketika waktunya sudah pas, Charizard menghindar, menyebabkan Alakazam terkena serangan temannya sendiri. Sedangkan Hyper Beam malah mengarah ke Marowak, menyebabkan keduanya tidak sanggup lagi berdiri, sehingga Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah itu, Ruriko menyerahkan Jet Star Badge atas kemenangannya tersebut. Dia juga memberitahukan bahwa sekarang Satoshi sudah bisa mendaftar Pokemon Orange League. Untuk mendapatkan gelar juara, Satoshi harus mengalahkan Head Leader, merupakan trainer terbaik di turnamen tersebut. Teman-temannya pun menanyakan apakah Satoshi memiliki kesempatan untuk mengalahkan trainer yang kuat itu. Ruriko merespon jika Satoshi bekerja sama dengan Pokemonnya, itu bisa dicapainya. Saat akan berangkat, Ruriko menitipkan pesan jika mereka bertemu dengan anaknya. Satoshi dan kawan-kawan berjanji akan menyampaikan pesannya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Sementara itu, tim Rocket terdampar di tengah laut, kebingungan bagaimana caranya agar bisa kembali pulang.